Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, segenap para habaib, para asatid, para alim ulama, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Walid ba'dal Walid Al-Habib Muhammad Al-Bagir Mulad Dawilah, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, sehingga tetap istiqamah bisa membimbing kula kali panjenengan sedaya insyaallah terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, teringat daripada ucapan sebagian dari para aslafun salihin. Mereka mengatakan turuqun ilallah bi'adadi anfasil khalaiq, jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyaknya seperti bilangan nafas setiap makhluk. Maknanya kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara. Ada orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikirnya. Ada orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak sholatnya. Ada yang sampai kepada Allah dengan berpuasa. Ada yang sampai kepada Allah dengan menyumbangkan atau menyisihkan daripada hartanya untuk pembangunan majlis dan pondok dan seterusnya. Tapi di antara jalan-jalan tersebut ada jalan yang dijelaskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu jalan Thariqah Ala Ba'alawi, jalan yang dianut oleh para habaib kita, para ulama-ulama terdahulu kita, yaitu Thariqah Ala Ba'alawi, yang mana jalan tersebut disifati oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratul awradi. Ini adalah jalan yang kosong daripada tercampurnya sesuatu, murni apa? Ilmun wa akhlaqun wa kathratul awradi. Ilmu, akhlak, dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi pernah suatu saat ditanya, apa hakikat daripada Thariqah Ala Ba'alawi? Beliau mengatakan Thariqah Ala Ba'alawi terdapat 5 fondasi: al-ilm wal ikhlas, al-ilm wal amal wal ikhlas wal khauf wal wara. Thariqahnya para habaib, Thariqah Sada Ba'alawi itu ada 5. Yang pertama adalah al-ilmu, dan ini sebagai landasan utama daripada Thariqah Ala Ba'alawi. Kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan di dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan di dalam kitab Nasaih Diniyah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, utlubul ilmah walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Bukan dikarenakan Cina ini ilmunya luar biasa, bukan. Tapi di zaman Nabi SAW tidak ada perjalanan yang sulit atau rintangan yang luar biasa melebihi rintangan tatkala perjalanan ke Cina. Maka Nabi SAW mengibaratkan perjalanan tersebut, saking sulitnya tetap kalian dianjurkan untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebagai landasan utama daripada Thariqah Ala Ba'alawi. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri seringkali menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya terkadang ada orang ini menganggap para habaib kita dahulu ini, para habaib, para aulia, mereka itu orang-orang yang memperbanyak ibadah saja, memperbanyak wirid saja, tapi ilmunya tidak ada. Itu sangat salah besar, kata Habib Salim Syatiri. Kalau kita berbicara ilmu, ilmunya mereka. Bahkan dikatakan Sayyidina Syekh Umar Al-Muhdar,
Beliau dikatakan menghafalkan kitab Minhajul Talibin, karangan daripada Al-Imam An-Nawawi, seperti menghafalkan suratul Fatihah. Bayangkan kitab Minhajul Talibin, kalau kita baca sekarang ini butuh syarah, butuh hasyiah. Beliau menghafalkan seperti suratul Fatihah. Keilmuan yang begitu luar biasa. Bahkan ayahandanya Sayyidina Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf tatkala melihat daripada keilmuan Syekh Umar Al-Muhdhar mengatakan, cukup bagimu ilmu zahir, sekarang barulah kamu mempelajari ilmu batin. Ini adalah ilmu-ilmu yang begitu luar biasa, hadirin. Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus atau Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, beliau pernah mengatakan, kalau sekiranya saya bisa menafsirkan huruf alif di Al-Quran 100 mujalad, maka saya akan lakukan. Keluasan ilmu mereka ini begitu luar biasa. Mungkin ada di antara kita ini yang menganggap itu kan ulama-ulama terdahulu. Sekarang mungkin hampir pun tidak. Masih ada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahanda daripada Al-Habib Salih bin Abdullah Syatiri. Saya pernah mendengarkan kisah ini daripada Al-Habib Umar bin Hafid, yang mana beliau mengkisahkan daripada mertuanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau pernah mendengarkan daripada Al-Habib Abdullah Syatiri mengatakan apa, barang siapa yang tidak mutolaah 20 kali jangan belajar di hadapanku, kata Abdullah Syatiri. Sampai Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu menadarkan, saya tidak hadir di hadapan guru saya kecuali saya akan murojaah sekitar 20 kali. Beliau murojaah dari syuruh kitab Minhaj, syarah kitab ini, syarah kitab ini, syarah kitab ini, semua syarah dibaca, diulang-ulangi 20 kali. Tatkala hadir di hadapan Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, maka Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri menjelaskan faedah-faedah yang tidak ada di kitab syarah-syarah tersebut. Ini keilmuan yang luar biasa, hadirin. Maka kalau sekiranya ada orang yang berpikiran bahwasanya para habaib kita dahulu ini adalah orang-orang ahli ibadah saja, bukan ahli ilmu, itu sangat salah. Pernah Al-Habib Muhsin bin Ali As-Saggaf, beliau mengatakan, adat daripada salafnya kita ini, man fatahul ilm lam yafutuhul adab. Orang di zaman dahulu, para salafnya kita ini, kalau bisa menguasai ilmu ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak menguasai ilmu, tidak hilang darinya al-adab. Adab luar biasa. Wa man fatal adab lam yafutul mihrab. Kalau sekiranya adabnya tidak bisa dia dapat, minimal ahli ibadah. Tidak keluar dari tiga ini. Kalau gak alim, kalau gak beradab, gak ahli ibadah, kalau enggak ya ahli ibadah. Kira-kira ada sekarang. Kita nasallallahu alafiyah, ya tidak ada ilmu, tidak ada adab, tidak ada ibadah. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, yang pertama singkat, tadi sudah dikasih warning 5 menit. Lanjut ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua al-amal. Setelah kita mempelajari ilmu, kita amalkan. Itu daripada asas thariqah ala ba'alawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu ru'atan. Jadikanlah ilmu ini adalah sebagai pengamalan dan janganlah cuman sekedar periwayatan. Kalau kita tanya hadirin, insya Allah semua pasti jawab. Sholat duha sunnah enggak kira-kira? Sunnah. Tapi sholat enggak kita? Sholat witir sunnah? Sunnah. Sholat enggak kita? Sholat tahajud sunnah? Sunnah. Sholat enggak kita? Nah, maka as-salafun as-salih tatkala mendapatkan ilmu, mereka mengamalkan daripada ilmu tersebut. Saya pernah mendengar kisah Kiai Hamid Pasuruan. Beliau ini pernah suatu saat mengajar. Ya, tengah-tengah mengajar, beliau itu sempat berhenti sekitar 10 menit. Ngelihati buku 10 menit. Murid-muridnya heran. Murid-muridnya itu heran. Kenapa Kiai Hamid kok gak seperti biasanya, Masya Allah lancar luar biasa, tapi kok hari ini kok diam? Maka setelah pelajaran selesai semua, ditutup sama Kiai Hamid. Kiai Hamid ketika keluar didatangi salah satu muridnya. Ada yang tanya, maaf Kiai, kenapa kok jenengan tadi diam? Jawab beliau apa? Ketika saya membuka suatu ibarah, saya lupa tidak mengamalkan ibarah tersebut. Ketika saya tidak mengamalkan, saya tidak mau mengajarkan kecuali saya amalkan dulu. Ini Kiai Hamid.
Luar biasa hadirin. Maka yang pertama tadi saya ulangi lagi, al-ilm, kemudian al-amal, dan ketiga al-ikhlas. Ikhlas mereka luar biasa. Bahkan sampai mereka ini menganggap amalan-amal mereka ini saking takutnya seakan-akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar al-Mahdhar beliau pernah mengatakan, "Lau alimtu anna Allah gubila li tasbiha wahidah la dhayyaftu ahli tarim 3 ayyam bil lahm wal bur." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau sekiranya saya ini tahu tasbih saja, satu tasbih dariku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jamu seluruh ahli tarim dengan makanan gandum dan daging. Itu makan gandum dan daging zaman sekarang seperti apa? Haris. Ya, tahu haris? Pecel dulu. Ya. Haris apa, Rek? Haris ini makanan seperti gandum dan lahm dicampur, itu luar biasa, makanan yang luar biasa. Makanya beliau mengatakan, kalau sekiranya saya tahu Allah menerima satu tasbih saja karena gembiranya, maka beliau akan menjamu ahli tarim. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah suatu saat didatangi salah satu orang, mengatakan, "Ya Habib, saya ini pengen membangun masjid. Menurut antum bagaimana?" Ditanya oleh Abdullah Haddad, "Ya fulan, kira-kira kalau engkau setelah membangun masjid, masjid tersebut dinisbatkan kepada orang lain, kamu ridho enggak kira-kira?" Si orang tadi mengatakan, "Gak ya Habib, berat. Ngetokno duwe, ya, majelisnya atau masjidnya tadi dinisbatkan kepada orang lain." Maka beliau merasa berat. Katanya Abdullah Haddad, "Kelas tinggal, jangan bangun masjid. Kamu tidak ikhlas ketika membangun masjid." Al-ilm wal amal wal ikhlas wal khauf. Ya, rasa takut yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ya, Hadrah Basaudan ini, ya, Hadrah Basaudan terkenalnya Hadrah Basaudan. Tapi sebenarnya Hadrah Basaudan ini gabungan antara dua hadrah. Hadratul Al-Bar sama Hadratul Basaudan. Ya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, beliau pernah suatu saat itu beli kambing sebelum Ramadan. Ya, beli kambing, 2 kambing, diternak, diberi makan yang sehat dengan niatan tatkala udhiyah akan disembelih. Subhanallah, setelah beli kambing dan besar semua, ketika udhiyah, khadimnya atau pembantunya disuruh menyembelih. Hai Umar duduk. Setelah duduk, khadimnya datang, "Ya Habib, saya minta maaf. Kenapa? Saya salah menyembelih dan kambing tersebut menjadi bangkai." Teriak Al-Habib Umar bin Abdurrahman, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, "Ya Allah, ya Allah." Sampai tetangga kanan kiri itu keluar semua. Tetangga kanan kiri itu keluar semua, datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Ketika ditanya, "Ya Habib, apa karena kambing satu ini kamu teriak-teriak satu kampung? Saya ganti, 2, 3 saya ganti." Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, "Lah, bukan karena kambingnya. Saya takut keadaan saya seperti kambing ini. Mulai masa hidupnya diberi makan enak, digemukkan, tapi akhir-akhirnya su'ul khatimah. Dan saya takut amalan saya seperti amalan kambing tersebut." Ini rasa takut diantara para salafun shalihin. Kemudian yang terakhir adalah al-wara'. Al-wara' adalah meninggalkan sifat atau sesuatu yang tidak jelas. An-Nabi SAW menjelaskan kepada kita, al-halal itu sudah jelas. Al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun. Ya, halal ini sudah jelas, haram ini sudah jelas. Dan antara keduanya itu adalah syubhat. Maka kita meninggalkan sesuatu yang syubhat, ini dikatakan al-wara'. Kalau kita berbicara tentang wara'nya para salafun shalihin, luar biasa. Bahkan ada Sayyidina Imam Hasan al-Wari' al-Muladdawilah, beliau pernah suatu saat itu kulaan barang. Mereka tijarah, kulaan barang. Ketika dinaikkan ke dalam kendaraan himar, ya istilahnya di sana seperti keledai, dinaikkan di atasnya. Ketika sampai rumah, Al-Habib Hasan Al-Wari' bin Ali Muladdawilah tadi mendengarkan bahwasanya al-himar tadi itu adalah hasil syubhat, hasil curian. Maka di antara sifat waroknya Al-Habib Hasan Al-Wari' tadi apa? Mengambil semua kulaannya tadi dibagi-bagikan. Saya tidak mau menjual barang yang tercampur syubhat sedikit. Ini luar biasa hadirin. Ya, mudah-mudahan
dengan hadirnya kita di tempat ini kita bertawassul kepada mereka yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. جزاكم الله خير الحبيب علوي.